Halo teman-teman, sekali lagi saya mengucap terima kasih untuk masukan-masukan yang sangat positif ya dari kisah hidup saya sebelumnya, yaitu yang ada cerita ya, saya sangat appreciate dengan message-message yang begitu positif yang masuk baik dari langsung atau maupun dari secara pribadi. Nah, yang kali ini seperti permintaan kalian, sebenarnya saya nggak mau ceritain, tapi kalian cerita banyak yang minta juga ya. Kebuce ceritain dong itu kisah-kisahnya dengan tamu-tamunya, tamu-tamunya ya, ya memang uh, saya banyak tamu-tamu dan banyak hal yang saya belajar dan saya dengar dari mereka dan kesan-kesan saya tentang mereka. Ya, nah saya cerita dari foto pertama ini dulu ya. Kebetulan ini dengan Ibu Mega, ada Puan Maharani, ada saya diundang sama Ibu Irin, ini Ibu Konsul. Ah, kelihatan Mbak ya? Nah, kelihatan nih. Ya, basically yang saya ingat pada waktu kita makan malam di Monterey Park ya. Jadi kesan saya waktu itu Bu Mega memberikan satu cerita yang menarik ya. Dia bilang, Mas Buce, eh, itu apa? Waktu saya kecil di Bengkulu, wanita itu apa? Bukan dikenal sebagai kecantikannya, ya. Kalau di Bengkulu waktu zamannya Bu Mega katanya, tapi jadi saya bilang jadi bagian apanya? Tapi dari kepandainya membuat sambal. Wah, itu udah pernah kedengaran tuh cerita kayak gitu ya. Itu diceritain sama Bu Mega. Dia bilang kalau di Bengkulu waktu itu gitu. Jadi wanita bukan kecantikannya, tapi kepandainya membuat sambal. Jadi lu wanita-wanita harus belajar membuat sambal gitu ya. Menurut Bu Mega itu penting. Nah, kalau Puan Maharani orangnya jijikan. Jadi kalau kamu hospitality Puan, make sure kamar mandinya bersih. Jadi waktu sebelum mereka datang, saya udah diwanti-wanti, Pak Buce, cek dulu kamar mandi. Jadi saya langsung pikir cek, Wan, kamar mandi Chinese, restoran Chinese kan kadang-kadang kan bau apa, udah begitu ini. Saya suruh semprot minyak wangi, suruh semprot minyak wangi, suruh bersihkan gitu loh. Kalau Bu Mega sih orangnya cincai kayaknya, tapi mungkin Puan Maharani udah terbiasa ini ya, kehidupan yang bagus, jadi suka jijikan ya itu. Terus cerita ini, kalau yang ini saya dengan ini kepala bin waktu itu, Mayor Jenderal apa Efri ya, ini yang pakai topi biru ya, kepala bin ya. Jadi waktu itu saya sempat ngomong sama beliau mengenai duit kewarganegaraan. Waktu saya ngantar beliau ke airport, sebelum Pak Efri tidak ini apa udah terima undangan dari kami. Dia bilang iya Pak Buce, dari diaspora kongres waktu itu kita kan harusnya mendamping ya. Dia bilang tapi saya mau beritahu Pak Buce ya, BIN itu tidak siap Pak Buce. Dia bilang kita tidak punya sarana untuk menyaring teroris-teroris dari Syria. Jadi kalau duit kewarganegaranya nanti ini takutnya nanti apa akan tempat kita, negara kita disusupi dengan teroris gitu loh. Nah itu menurut beliau ya, dari ini. Kalau ini Bu Sinta dengan ini adalah Ibu Kartini, kakaknya daripada adiknya kayaknya, adiknya Pak apa uh, siapa pokoknya saya lupa sorry. Ini Bu Sinta ya, jadi salah satu yang membuat saya itu sangat terkesan sama beliau begini. Nah Bu Sinta ini kan beliau pernah menulis buku di zamannya Bu apa hari Ibu Kartini. Bukunya itu tuh membahas mengenai kitab kuning ya. Seperti kita tahu NU itu kan pakai kitab kuning. Jadi di NU itu di Bu Sinta tulis ya, bahwa andaikan katanya suaminya punya kakinya borok, istrinya jilatin borok itu sampai sembuh. Tapi kalau suaminya tidak ikhlas, bahasanya tidak ikhlas, amalnya tidak diterima Tuhan. Nah, itu kerasnya gitu ya di ajaran di kitab kuning di NU gitu loh. Tapi
kita bayangkan begitu kolot, menurut saya kolot ya. Tapi ajaran begitu kolot, tapi somehow NU ini yang paling, menurut saya yang paling moderat dalam pemikirannya dengan agama-agama lain ya. Itu kan ada Gus Dur dan Bu Sinta ini menurut saya ya. Sehingga saat ini kita even Menteri Agama sekarang dari NU ya. Jadi itu yang sedikit ini. Nah ini dengan Gus Nuril, Gus Nuril, Gus Nuril ini lucu ya. Beliau beliau waktu itu sempat ngomong ya dalam rangka apa ya? Oh dalam rangka kampanye itu mendukung Jokowi waktu itu. Jadi ya beliau di sini. Kemudian saya ini Dirjen Agama Kristen. Nah, Dirjen Agama Kristen ini Pak Edison Pasaribu dan Ibu, mereka nginap di rumah saya juga. Jadi Dirjen Agama Kristen itu satu level itu di bawahnya Menteri Agama dan membawahi agama Kristen semuanya gitu ya. Jadi dia bilang Pak Buce kita ini sudah ada berapa waktu itu dia bilang saya 230 sinode gereja di Indonesia. Saya tidak akan beri izin lagi untuk ditambah sinode gereja di Indonesia, dia bilang gitu. Dia bilang masalahnya, dia bilang ada satu sinode anggotanya cuma 6 orang. Bapak Ibu untuk apa gitu dia bilang. Itu sinode itu kan di sinode itu kayak seperti GBI itu satu sinode loh. Dan gereja itu kan ribuan di bawahnya GBI itu ya. Itu sinode. Ini beliau nih. Beliau nginap di rumah saya dan dia berikan saya ulos yang ada biru dengan ini ya. Sebelum beliau ini. Waktu itu beliau diundang oleh gereja di Utah, di gereja Mormon. Ya. Jadi beliau singgah di LA, diberitahu bahwa nginap di rumah Buce ya, jadi nginap di rumah saya. Ya. Terus kawan saya nih, si Katon dan Ira di dapur gua ini waktu masih berantakan. Sekarang dapur gua udah lumayan cingklong gitu loh. Nah, si Ira ini suka masak itu, makan artichok yang direbus ya. Enak. Katanya dia terus lagi masak dan dia lagi bikin nasi goreng. Sedangkan Katon di dapur saya lagi bikin lagu. Saya tidak tahu kalau Katon lagi nonton. Lagunya dia ada buat lagunya ya. Itu rupanya hebat juga ya, di mana-mana bisa bikin lagu si Katon. Ya. Ini slang. Waktu dia bikin isi Indonesian Festival ya, tadinya juga mau nginap di rumah saya gitu, cuma saya pikir kebanyakan ini dan mereka kan pada merokok semua dan saya kan udah tahan rokok, jadi saya nggak begitu ini ya. Jadi ya kita dihibur sama mereka ya, puji Tuhan, terima kasih. Ini kayaknya ibunya yang baju merah Bunda nih ya, ibunya yang pemain drum kayaknya kalau nggak salah ya. Termasuk itu merupakan manajer mereka ya. Nah ini kalau ini adalah iparnya Obama, ini Konrad ya, dengan anaknya jadi suaminya Maya ya. Ini adalah adik laki-lakinya yang ganteng ini yang pakai dasi, dan ini adalah papanya ya. Mereka cuma 2 bersaudara, Konrad dengan adiknya, dan saya baru tahu. Jadi Presiden Obama punya punya Maya Sutoro ini, suaminya orang Tionghoa Malaysia, orang Teochew ya, jadi orang Teochew. Jadi saya ngomong sama ayah mertua dari Maya. Coba susu gimana nih? Bagaimana rasanya menjadi besan daripada Presiden Amerika? Ya, wah, saya banyak dititipin orang. Katanya tolong sampaikan begini kepada Obama sampai sendiri masa titipin ke saya gitu katanya ya. Ya jadi mereka dia kasih tahu bahwa mereka tuh orang Teochew dari Malaysia ya. Ini di kamar tidur saya nih. Ini adalah Nindi Ellis. Mereka juga nginap sama saya di rumah saya. Ya ini ranjang saya. Ini lukisan di atas kepala saya ya, cukup berat. Nah, saya lagi pikir-pikir di LA kan banyak gempa bumi. Nanti gempa bumi lukisannya jatuh ke kepala saya. Akhirnya saya
nggak pindahin lukisan ini. Saya takut, pokoknya di atas kepala saya nggak boleh ada yang berat-berat. Nanti kita nggak tahu, kita tidur jatuh ke kepala kita kan bahaya gitu loh. Jadi ya ini di Alice. Kalau ini si Adon Bass Jam ya. Ini Adon ya, suaranya tinggi. Ini dapur gua. Nah, Adon ini Adon ini salah satu ciri khasnya adalah tangannya besar. Tangannya besar. Menurut orang Tionghoa, laki-laki yang tangannya besar itu adalah orang yang jantan ya. Ya, jadi bagus-bagus dong. Nah, ini di rumah saya juga, di ruang tamu saya ini Tante Yeni, istrinya Pendeta Alex, dengan adik perempuannya Tante Sin. Ya, jadi Om Alex nginap di rumah saya juga, Pendeta Alex. Pendeta yang paling kaya di Indonesia katanya ya. Ya, beliau sudah almarhum, Tante Yeni udah meninggal, Tante Sin juga, Om Alex juga udah meninggal ya. Ya, ini mereka di sini ada hal yang menarik. Waktu itu kita ini pergi makan, Om Alex bilang begini, kalau saya punya anak perempuan, saya tidak mau kasih kawin dengan buce. Itu Tante Yeni tuh sibuk tendang-tendang kakinya Om Alex dari bawah. Maksudnya kan ini buce kan udah baik gitu, udah layani kita, udah bawa kita jalan, kita udah tinggal di rumahnya. Kok kamu ngomong gitu loh. Terus Om Alex perbaiki. Karena kakinya ditendang-tendang sama Tante Yeni. Dia bilang, maksud saya begini, dia bilang. Orang yang seperti Buce yang terlalu banyak sosial, terlalu banyak cinta orang, nanti dia tidak begitu cinta sama istrinya. Saya pikir itu betul juga. That is true. Itu betul, memang betul. Ada betulnya. Mungkin makanya kayak wow begitu ya. Terlalu banyak urusan dengan orang, mungkin istrinya kayaknya bagus gitu, masyarakat cinta dia, tapi mungkin istrinya juga merasa maksudnya kalau mereka pergi berdua ke party, pasti orang kan sibuk. Oh, Pak Ahok minta tanda tangan foto apa. Hanya kan istrinya kan terbengkalai gitu loh. Ya, itu akan sering terjadi gitu loh. Mungkin makanya sampai cerai. Mungkin salah satunya kayak gara-gara itu kali. Itu saya kasih tahu kalian ya. Itu rahasia itu ya. Ini udah ya. Itu rahasia. Kalau ini si si yang dia bikin sekarang, dia bikin ini pemain pemain di waktu itu ini dengan sutradara ini, mereka lagi mempromosikan film horornya waktu itu ya. Ya, orang Makassar ya, hebat memang. Ini keluarga Pendeta Gilbert ya, kita lagi makan Hunan. Ini lengkap, ini anaknya ya. Ya semua, dan memang saya dekat dengan mereka, terutama dengan Cella dan dengan Excel. Waktu mereka di LA, saya menjadi wali mereka ya. Jadi semua surat mereka ada di rumah saya. Alamat saya dipakai untuk surat mereka, dan setiap minggu kita keluar makan at least 1 kali gitu. Makanya saya dekat dengan keluarga mereka ya. Jadi ini adalah keluarga Pak Gilbert, dan sampai mereka pulang sampai saat ini juga mereka selalu ingat sama saya gitu loh. So really appreciate gitu ya. Ini Felix Xiao, Ustadz Felix Xiao. Tidak kayak Ustadz menurut saya, kayak biksu, apalagi rambutnya gondol gini, muka Tionghoa gitu, tidak kayak Ustadz ya. Jadi waktu beliau datang, saya dihubungi pengajian LA untuk Pak Buce temani Pak Ustadz Felix dong. Jadi saya ajak dia keluar, saya ajak makan, kita cerita, gue interview. Nah, gue interview dia rupanya Ustadz yang cukup menurutnya kayak cukup radikal katanya ya. Salah satunya dia menulis buku bahwa langsung kawin aja, jangan, nggak boleh pacaran. Wah, saya sampai yang benar loh, di zaman sekarang tuh nggak usah pacaran, lu langsung kawin. Yang benar, dia pokoknya itu buku yang dia tulis ya. Dia sempat membuat saya surprise ya. Yaitu Felix Xiao ya. Sedangkan ini Richie Ricardo, kasihan ini kebetulan waktu itu saya hospitality Richie waktu ini saya kira ini fotonya 2 tahun sebelum beliau meninggal ya. Jadi waktu itu kita
Betani ngadakan KKR di Tambak Sari, undang Nancy Sanger bawa Richie, dan saya disuruh temanin karena saya ketua bagian ini itunya ya, apa kayak tamburin, apa semua artis-artis hospitality. Ini si Indonesian Idol kita, Mr. Delon. Ya, si Delon, ya waktu yang saya ingat si Delon nih, pas waktu kita ke Hollywood, dia sampai beli 10 pasang sepatu, saking murahnya, saking dia kayak menurut saya mungkin di rumahnya Delon ini perlu rak khusus yang itu ya, karena sepatunya banyak ya. Ya. Terus ini dengan gelas-gelas kaca, ini ada Niati. Ya. Jadi saya punya sempat, saya ada YouTube dengan dia. Jadi saya bahas siapakah suami Nia Daniati. Mungkin orang kira saya gitu. Jadinya sampai sekarang jadi viral. Mungkin 500.000 orang nonton atau apa gitu. Jadi ini wawancara saya dengan Nia Daniati. Ya. Sedangkan ini adalah Jonathan Fitzy. Ya. Jadi saya itu diajak sama Dede, ya, diaspora Indonesian diaspora, ketua Indonesian diaspora dari Taiwan. Kita bikin movie, judulnya Diaspora Cinta di Taipei, ya, dengan apa, ya, dengan ya, jadi basically movie ini apa berdasarkan dari novel yang ditulis oleh Dede. Jadi dibuatlah movie-nya. Jadi saya ikut-ikut jadi produser. Gua produser movie namanya Diaspora Cinta di Taipei. Aktornya Jonathan Fitzy dengan ini nih, ya. Jadi ini istrinya kali ya, saya kira. Ya. Ini sahabat, ini Ira Maya Sopa. Ya, Ira Maya Sopa. Seperti kalian tahu Ira Maya Sopa kan yang dulu main apa? Ini katanya. Ya, gitu. Ya, waktu kita kecil ini adalah aktor artis ini idaman kita ya. Sepatu kaca. Ini Cinderella ya. Ini Atik Sibi ya. Atik Sibi ya. Wow, dia memang orangnya apa? Kayaknya keren banget, dia pakai kacamata hitam selalu di panggung ya, rock gitu lah. Tapi dalam apa kehidupan sehari-hari orangnya pemalu, menurut saya orangnya pemalu. Dan orangnya kadang-kadang agak takut, dia ini apa agak pokoknya orangnya pemalu lah menurut saya ya. Dan dia suka pakai bahasa Jawa ya. saya tidak sangka ya. Kayaknya wah keren banget di ini, tapi kalau di kehidupan sehari orangnya ini ya ini Ati. Ya beliau ada sekarang diaspora di Amerika ya. Saya sangat suka suaranya dan lagu-lagunya keren banget, enak sih ya. Moga-moga kita bisa undang beliau lagi. Nah ini of course Sari Simorangkir. Sekarang ini artis yang paling naik daun dari lagu-lagu rohani. Lagu rohaninya ini paling keren ya. Apalagi dia di mana itu Jakarta Press Center ya, JPCC ya. Jadi saya temani dia jalan-jalan. Menurut saya Sari ini orangnya sangat rendah hati ya. I really enjoy her company ya. Of course ini Asmiranda ya. Asmiranda dengan suaminya. Kita ke ini, kita ke Griffith Park. Aku bawa mereka ini di mana ya? Oh, aku bawa dia jalan-jalan ke Hollywood. Ya, ini si Asmiranda. Terus kemudian ini di sini adalah Cok Kuswoyo. Kamu tahu nggak? Gue tuh penggemar lagu-lagu Kus Plus. Jadi waktu ini kita diundang oleh Pak Robert Manang. Di tanahnya Pak Robert Manang ada bandnya khusus, bandnya Kus Plus. Sekarang ada Kus Plus muda. Kemenakannya Cok Kuswoyo ini Kus Plus muda. Nah kesempatan itu kita nyanyilah lagu-lagu Kus Plus. Gue lagu Kus Plus gue suka banget. Gue sering mutar sendiri di radio apa di mobil lagu-lagunya Kus Plus. Ini gue lagi nyanyi suara 3, makanya muka gue kayak gini karena saking tingginya suaranya, jadi gue sampai gitu sampai ini. Nah, ini dengan Black.
Duta Besar Amerika untuk Indonesia, ya. Jadi waktu itu kita diaspora Indonesia USA, sama-sama kita diundang ke rumah kediaman beliau. Ya, karena banyak dari kita juga memang sudah warga negara Amerika. Jadi ini supposed to be our ambassador di Indonesia, begitu ya bahasanya. Ya, ya ini gue lagi nego sama beliau, gue cerita minta dong visa bagi masyarakat kita untuk yang kalau mau ke Amerika di ini. Nah dia janji saya waktu itu 95% visa yang di aplikasi akan di approve katanya waktu itu ya. Jadi apalagi kalau visa pelajar akan di ini katanya beliau gitu waktu itu. Sayangnya pada waktu Trump naik langsung diganti ya. Jadi ini beliau nih dari Demokrat. Ini zamannya siapa? Zamannya Presiden Obama ya. Ya. Ini Robert Chia. Ini ya. Ini treasury-nya California ini ya. Tadinya mau run jadi governornya California. Saya ketemu di rumahnya Julia Gao. Wow. Julia Gao ini adalah Vice President dari East West Bank, tokoh terkemuka di diaspora Indonesia, wanita karir, sukses, dan dia undang John Chiang ke rumahnya dan saya juga diundang. Ya. Jadi kita ketemu, ya, ini John Chiang. Ya. Kita bangga bahwa ada orang Asia yang menjadi orang-orang penting di pemerintahan di Amerika. Ya. Kalau ini teman saya Aswin, anaknya Pendeta Alex ya. Jadi dia anaknya Jessica ya dengan adiknya dan kita ke Disneyland ya di Disneyland. Waktu kita naik ini nih mana itu? Oh naik ini yang lingkaran gede itu. Somehow istrinya Aswin, which is teman saya juga Monica, sesak nafas kasihan. Aduh dia mungkin karena rupanya ada kelainan jantung ya. Sampai saya panggil 911, sampai panggil ambulans apa semua sampai ke emergency pada waktu kita di Disneyland ini. Ya saya temani Aswin karena memang itu adalah teman saya. Ya. Ini si cantik Paramita Rusadi. Ya kita di Universal Studio. Gue enggak pacaran dengan dia. Gue enggak pacaran cuma ini. Nah ini dengan Pak ini Dirjen Imigrasi Pak Freddy ya Pak Freddy Haris. Waktu itu beliau jadi Dirjen Imigrasi bagian AHU ya. Yang karena itu yang membawahi Dui Kewarganegaraan. Jadi kita lagi lobbying nih ceritanya di mana di New Orleans ya. Ya. Oh ini si Sofia Lachuba dengan Ira Wibowo dan Katon ya dan suaminya jadi si Ira ataupun Sofi yang kita pergi makan di Cheesecake Factory. Sorry gambarnya kabur ya. Harusnya jelas loh. Kali ini dengan Ita Purnamasari, si penari ular dari Surabaya ya. Menurut saya Ita Purnamasari ini orangnya itu ya humble ya. Terus gue mau dicium Dorce. Ya di Dorce di ini panggung gembira. Ya ceritanya gue yang pemenang juara 1 jadi gue mau dicium jadi diberi ciuman sama Dorce gitu ya. Dan ini dengan Iis Daryanto, Iis Sugianto ya. Beliau lagi panggung di LA ya. Dan tentunya ini dengan ketua Golkar kita ya. Ya, beliau waktu itu kita jamu saya sebagai board dari IABC Indonesian American Business Council bersama teman-teman kita dari IABC kita menjamu tamu-tamu dari DPR ya, dari DPR. Ya, termasuk ini Pak ya beliau saat ini kan ada sedikit kesulitan gitu ya. Kemudian ya Bapak kita Pak Yato
Pak Yato undang ke rumahnya, terima kasih. Dan satu yang itu Pak Yato luar biasa masakannya. Ini saya pegang gini karena jadi masakannya juga bukan daging biasa. Beliau tuh paling suka bikin barbecue daging bison. Nah, jadi di Amerika karena jumlah populasi bison itu kan kadang-kadang sudah banyak, jadi ada kuotanya. Kamu boleh bunuh bison, bayar dengan uang, kamu bisa tembak ya, ditembak bison. Dagingnya nih, pulangnya kita dikasih oleh-oleh daging-daging bison ya. Ini ya rasanya unik ya daging bison ya. Beliau bikin sendiri. Ini Ralinsyah ya Ralinsyah, si cantik Ralinsyah. Saya dengar beliau akan meniti karir di Amerika, semoga sukses ya. Saya tadinya juga nggak begitu kenal karena kita udah lama udah nonton film Indonesia. Nah saya dengar waktu itu dibilang, oh film apa ya? Katanya 5 cm. Gue pikir, ah 5 cm apaan? Apa ukuran itu yang 5 cm? Saya nggak tahu apa hubungannya 5 cm dengan movie itu. Tapi akhirnya saya sempat nonton movie ini ya, 5 cm. Yang ternyata peran utamanya adalah Ralinsyah ya. Ya, si cantik Ralinsyah. Kemudian saya tidak semua foto-foto yang ini saya masih ada. Kebetulan yang ada aja yang saya ini. Nah, ini Pak Ruhut Sitompul. Waktu itu dia cerita tentang Anies ya, Anies Baswedan Amin Rais ya, dia cerita tentang Amin Rais. Kemudian sahabat saya Mili Lukito. Mili Lukito ini yang punya majalah Tatler ya. Jadi katanya sosialitanya Jakarta ya. Ini Mili Lukito, kita lagi santai ya. Biasanya kan dia pakai baju yang ini keren. Ini sepupunya Cindy. Mereka selalu berdua ya. Dia sepupunya. Jadi kebetulan datang, saya temani bawa dia jalan gitu. Jadi terus kemudian ini yang saya juga suka suaranya nih, Lea Simanjuntak. Keren. Kalau dia gayanya nyanyinya itu seperti Celine Dion, pokoknya keren nih. Saya suka Lea Simanjuntak. Nah ini of course sahabat kita Dr. Terawan ya. Jadi saya pas setelah upacara di Istana 17 Agustus ini 2018 ya, 2018. Jadi tanggal 21-nya saya telepon, Dok, itu kan masih libur. Saya bilang, Dok, saya ada di ini Jakarta. Bilang, oh datang aja Mas. Hari ini libur sih, hari Minggu. Jadi makanya beliau tidak pakai pakaian tugas. Bilang, tapi main aja ke sini. Ya saya ke sana ke Gatot Subroto. Terus beliau dengan baik hati menyuruh membuka ronsen khusus untuk ronsen kepala saya. Ya, dan dikasih free lagi katanya gitu. Dan beliau ajak saya keliling di Gatot Subroto di kompleks rumah sakitnya, terus ditunjukin kamar terakhir daripada Bung Karno. Nah, ini di sini di foto ini. Beliau tunjukkan di sebelah kanan saya ini itu adalah kamar Bung Karno waktu dirawat di rumah sakit Gatot Subroto. Gitu. Ya, ini dulu si Pak Gubernur Bandung ya. Jadi beliau ada di sini, ketemu sama kita juga board director dari IABC Indonesian American Business Council. Ya, Pak Ridwan Kamil datang bersama dengan Pak Dino ya, Pak Dino. Jadi waktu itu beliau minta supaya kita mendukung kegiatan beliau untuk memerangi radikalisme di Jawa Barat. Ya, itu Pak Ridwan Kamil. Ya. Ini Pak Freddy Numberi, ya. Ini Gubernur Papua nih yang terkenal nih ya. Dan juga kalau tidak salah beliau itu adalah tentara Angkatan Laut Laksamana ya, kalau tidak salah ya. Laksamana di ini
putra Papua yang ini punya pangkat tinggi ya, jenderal ya. Tidak banyak putra Papua berpangkat tinggi. Pak Freddy Numberi ini walaupun sudah tidak menjabat, tetapi pengaruhnya luar biasa. Saya menyaksikan sendiri dia telepon wali kota atau ini, Dek, atau bupati, Dek, bantu ini, langsung dikerjakan. Ya, ini Pak Freddy Numberi. Jadi walaupun tidak ini, tapi pengaruh beliau tetap besar ya. So far itu aja dulu yang saya cerita. Lain kali baru saya cerita lagi yang lain-lain ya. Oke, terima kasih itu aja.